Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mengimplementasikan materi diskrit ke dalam codingan C++. Dan materi yang kami pilih ini adalah menentukan sifat relasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada diri saya sendiri, Alita Zoya, selanjutnya ada Najwa, dilanjut Maliha, dan terakhir Mazda. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi cetak matriks. Tapi sebelum saya menjelaskan fungsi cetak matriks, saya akan menjelaskan dulu library yang akan kita pakai. Nah, di sini yang pertama, library yang biasa ini adalah include IOStream, ini untuk mencetak output ke konsol. Terus selanjutnya ada vector, ini untuk menggunakan struktur data vektornya. Terus ada include string, ini untuk menyimpan dan menangani stringnya. Terus selanjutnya ada include IOMANIP, itu untuk mengatur format output gitu, biar lebih rapi. Oke, kalau using namespace std biasa untuk nggak usah ngetik std lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi cetak matriksnya. Nah, di sini fungsi print matriks ini digunakan untuk menampilkan isi matriks dua dimensi dengan label baris dan kolom secara rapi. Nah, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu matriks data yang bertipe vektor integer dan label yang bertipe vektor string. Nah, nanti label kolom akan dicetak terlebih dahulu, lalu diikuti oleh setiap baris matriks yang diawali dengan label baris. Oke. Nah, tampilan di format itu menggunakan ini STM12 agar elemen sejajar secara horizontal. Nah, fungsi ini itu memanfaatkan library standar C++. Sebenarnya library yang tadi itu ada IOStream, vector, string, dan IOMANIP ini. Dan nah, ini sangat berguna untuk menampilkan data tabel seperti matriks jarak atau hubungan antar data. Oke. Selanjutnya ada codingan cek sifat relasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Najwa. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Najwa Sabila Putri. Saya akan menjelaskan tentang fungsi cek sifat relasi. Nah, di sini pertama kali yang harus dilakukan yaitu membuat si fungsinya dulu, yaitu si cek sifat relasi. Di sini pakai parameter vektor biar nanti dijadiin biner si nilainya, terus juga fungsi relasi itu sendiri. Nah, ini integer nr size itu buat inisialisasiin si size matriksnya. Terus kita deklarasiin juga sifat-sifat relasinya, yaitu refleksif, simetris, antisimetris, dan juga transitif. Nah, disinilah program intinya, di mana algoritma yang buat si sistem ngebedain apakah ini, buat si sistem mastiin apakah ini refleksif, simetris, antisimetris, atau transitif. Itu kerjanya di sini. Nah, pertama tuh bakalan looping dulu. Terus kalau misalkan si nilainya itu misalkan si A memiliki relasi dengan dirinya sendiri, itu kan nanti nilainya kan 1 ya. Sedangkan di sini kan dimisalkannya misalkan si nilai A tidak sama dengan 1, maka nantinya hasilnya false atau tidak refleksif seperti itu. Terus next itu si sistem bakalan looping lagi, di mana mastiin apakah ini simetris atau bukan. Kalau misalkan simetris kan misalkan A berelasi dengan B, nah B juga harus berelasi dengan A. Sedangkan di sini di program ini dideklarasikan kalau misalkan semua itu tidak terjadi, maka false hasilnya. Terus selanjutnya apakah itu antisimetris atau bukan. Jadi antisimetris kan semisal A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan A, tapi A sama B ini harus sama. Dibuktikan dengan ini nih. Misalkan nggak sama, itu berarti udah pasti itu bukan antisimetris. Terus terakhir memeriksa apakah itu transitif atau bukan. Kalau transitif kan misalkan A berrelasi dengan B, B berrelasi dengan C, maka A juga harus berrelasi dengan C. Nah, kalau misalkan bukan, itu
Nah, kalau misalkan bukan, itu nanti berarti bukan transitif. Terus di sini tuh buat biar tampilannya bagus aja, makanya di set white-nya jadi 12. Gitu, pokoknya di sini nanti hasilnya. Seperti itu. Next akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi main akan dijelaskan oleh saya, Maliha Azizah. Jadi pada C++ kali ini ketika kita run kode, yang di run adalah fungsi main ini. Karena kita akan menulis kode apa saja yang kira-kira akan ditampilkan pada terminal menggunakan command line interface atau CLI. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel untuk memasukkan jumlah siswa dengan variabel n siswa dan n pelajaran. Untuk jumlah pelajarannya. Lalu untuk tampilan yang lebih enak dilihat, kita membuat salam pembuka seperti ini. Setelah itu, kita bisa mulai menginputkan jumlah siswa dan jumlah pelajaran seperti biasa dengan menggunakan sein ini. Setelah itu, vektor string untuk menyimpan daftar siswa dan daftar pelajaran sebanyak inputan kita di awal dalam bentuk array. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memasukkan 2 pada n siswa, maka dia akan membuat 2 array seperti ini. Begitu. Kemudian jika kita menginputkan nama setelah itu, maka pada array tersebut akan masuk namanya. Setelah itu, index map untuk peta nama siswa atau pelajaran ke nomor indeks. Misal nama A yang tadi itu diinputkan pertama, berarti indeksnya ke 0 dan nama B di indeks ke 1. Nah, index map ini fungsinya untuk bisa diakses dalam matriksnya. Kemudian elemen ini gabungan antara nama siswa dan pelajaran dalam urutan inputnya. Nah, setelah memasukkan jumlah siswa dan lain-lainnya, kita akan menginputkan data siswanya. Selanjutnya, kita diarahkan ke looping ini. Pertama, inisialisasikan dulu I sama dengan 0. Kemudian, diberikan kondisi, yaitu variabel tidak bisa lebih dari n siswa di mana yang awalnya kita sudah inputkan di awal. Lalu nanti si variabel ini mengalami increment atau pertambahan. Ketika sudah mentok, lebih i-nya tidak bisa lebih dari n siswa, maka itu sudah selesai loopingnya. Nah, ketika masuk ke looping ini akan ditanya nama siswanya. Kemudian kita menginputkan nama siswanya. Setelah itu dia akan merubah nama menjadi key dan indeks menjadi value. Kemudian simpan urutan semua entitas relasi menggunakan elemen pushback. Selanjutnya hal yang sama juga berlaku ke pelajaran. Setelah itu, membuat matriks relasi. Pertama, deklarasikan dulu n sebagai elemen size. Kemudian, vektor matriks ini membuat seluruh isi matriks ada di angka 0. Namun, jika nanti ada relasi antara siswa dan pelajaran, maka akan diisi angka 1. Kodingannya di bawah. Nah, kemudian
kita akan menginputkan relasi siswa dan pelajarannya. Di sini menggunakan looping dengan data yang sudah ada. Jadi datanya diambil dari siswa pertama yang diinputkan. Misalkan kita menginputkan siswa pertama yaitu namanya A, berarti kita akan ditanya berapa banyak pelajaran yang diambil oleh siswa A tersebut. Setelah itu, ini variabelnya menggunakan variabel M. Berapa banyak pelajaran yang diambilnya. Kemudian setelah itu akan ditanya apa saja pelajaran yang diambil, jumlah pelajaran yang ditanya tidak bisa lebih dari berapa banyak pelajaran yang diambil. Setelah itu kita menggunakan matriks ini untuk mengecek siswa dan pelajaran yang berelasi. Nah, jika dia berelasi, maka outputnya akan menghasilkan matriks 1. Ini menggunakan matriks index map-nya dicek sebagai I, kemudian P sebagai J. Setelah itu, untuk mengecek matriks relasi itu menggunakan print matrix dengan parameter matriks dan elemen. Kemudian yang terakhir kita bisa ngecek sifat relasi yang sudah dijelaskan oleh codingan yang sebelumnya, yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dengan parameter matriks ini. Begitu. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan implementasi oleh teman saya, yaitu Mas Dah. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Masdaria. Di sini aku akan menjelaskan mengenai program relasi antara siswa dan mata pelajaran yang mana di dalam program ini akan membahas relasi antara siswa dan mata pelajaran yang umumnya digunakan untuk mendata siswa dan mata pelajaran yang akan mereka ambil. Dalam konteks ini, relasi yang dimodelkan adalah relasi many to many karena satu siswa bisa mengambil banyak mata pelajaran dan satu mata pelajaran bisa diambil oleh banyak siswa. Contohnya di sini aku akan memasukkan jumlah siswa 3. Terus juga user diminta untuk memasukkan jumlah mata pelajaran misalnya 4. Setelah itu, user diminta untuk menginput data siswa yang mana user diminta untuk memasukkan nama siswa pertama sampai ketiga. Yang pertama itu misalnya, yang kedua misalnya Najwa, dan yang ketiga misalnya Zoya. Nah, setelah menginput data siswa, user diminta untuk menginput data mata pelajaran. Misalnya di sini mata pelajarannya itu Indonesia, SDA, dan yang terakhir ekonomi. Setelah user menginput data siswa dan data mata pelajaran, user diminta untuk menginput relasi antara siswa dan mata pelajaran. Di mana user diberi pertanyaan berapa banyak pelajaran yang diambil oleh siswa Mazda. Yang pertama itu misalnya itu aku mengambil 2 mata pelajaran. Yang pertama itu ada MTK dan yang kedua adalah Indonesia. Selanjutnya berapa banyak pelajaran yang diambil Najwa, misalnya itu 3. Yang pertama itu MTK, Indonesia, dan ekonomi. Begitupun dengan pertanyaan berapa banyak pelajaran yang diambil Zoe, misalnya 1, yaitu SDA saja. Nah, setelah user menginputkan semua data ini, maka
program akan menampilkan matriks dan sifat relasi. Contohnya itu seperti ini. Nah, yang mana itu? Matriks adalah sebuah representasi relasi yang mana antara anggota-anggota suatu himpunan dalam bentuk tabel berisi angka 0 dan angka 1, di mana baris menyatakan elemen asal dan kolom menyatakan elemen tujuan atau kode main. Yang satu artinya ada relasi dari elemen baris ke elemen kolom, dan 0 artinya tidak ada relasi. Di sini misalnya itu baris Mazda ke kolom MTK ada angka 1, artinya Mazda mengambil mata pelajaran MTK. Begitupun dengan Najwa yang ke kolom ekonomi ada angka 1, artinya itu Najwa mengambil mata pelajaran ekonomi. Begitupun dengan Zoya, yang mana dia mengambil mata pelajaran sumber daya alam. Nah, selanjutnya sifat relasi. Di sini sifat relasinya yaitu antisimetris dan transitif. Karena tidak ada pasangan antara A dan B, A, B atau B, A yang keduanya bernilai 1 kecuali A sama dengan B. Selanjutnya yaitu transitif. Contohnya itu bisa dilihat pada siswa dan mapel yang sama. Contohnya itu Mazda dan Najwa. Sekian demo aplikasi relasi antara siswa dan mata pelajaran dari kelompok kami. Terima kasih.